Bayangkan ya, Anda sedang berada di puncak dunia. Karir melesat, tabungan berlimpah, semua orang di luar sana menghormati dan ya memanggil Anda dengan sebutan bos, Pak Direktur, atau Ibu Manajer. Statusnya sudah luar biasa lah ya di mata sosial. Betul, luar biasa banget. Tapi anehnya, ada satu tempat di mana semua kesuksesan itu tiba-tiba terasa menguap tak berbekas. Saat Anda memutar kunci, terus membuka pintu rumah Anda, sendiri, Anda tiba-tiba merasa kayak cacing kepanasan. Iya, gelisah. Anda tidak betah. Ruang keluarga yang diisi dengan perabotan mahal itu justru terasa seperti ruang interogasi yang pengap gitu. Dan Anda selalu mencari-cari alasan untuk segera keluar lagi. Nah, itu adalah sebuah paradoks modern yang sangat kelam sebenarnya. Kita ini kan menghabiskan seluruh energi hidup kita untuk membangun sebuah rumah fisik, tapi kita seringkali ya gagal membangun ketentraman di dalamnya. Benar sekali. Dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda sedang menyetir, bekerja, atau sekedar bersantai di rumah, kita punya materi yang sangat luar biasa hari ini. Sangat luar biasa. Kita akan membedah sumber dari sebuah ceramah mendalam oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Beliau ini mengupas tuntas teks-teks kuno dan ayat-ayat Al-Quran tentang esensi pernikahan. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda berpikir, ini hanya akan menjadi semacam ringkasan khotbah agama biasa, bersiaplah untuk terkejut. Ya, karena misi kita di penelusuran ini bukan sekedar membahas teorinya saja. Kita ingin mengekstrak mekanika psikologis dari kebijaksanaan ribuan tahun tersebut. Kita ingin melihat bagaimana teks-teks klasik ini secara presisi membedah anatomi perilaku manusia. Khususnya dalam hubungan romantis ya. Betul. Dan bagaimana prinsip-prinsip ini ternyata berbenturan langsung dengan masalah rumah tangga modern kita, mulai dari, ya Anda tahu, kecanduan layar ponsel, ego yang membengkak, sampai hilangnya keintiman. Oke, mari kita mulai dari fondasi konseptualnya dulu. Di sumber materi kita, Al-Quran menggunakan sebuah istilah yang sangat spesifik untuk pernikahan. Istilahnya adalah mitsaqon ghalidha. Mitsaqon ghalidha, ya. Ini diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian yang sangat berat atau sangat kuat. Kalau kita pikirkan, ya di zaman modern ini kontrak itu kan biasanya sangat efisien. Hitam di atas putih, transaksional. Kalau satu pihak wan prestasi, ya kontraknya batal. Batal, selesai urusannya. Selesai kan? Tapi mitsaqon ghalidha ini sepertinya beroperasi di frekuensi yang sangat berbeda. Jelas-jelas berbeda. Konsep kontrak modern itu murni berorientasi pada manajemen risiko kan? Perlindungan aset. Sementara mitsaqon ghalidha ini menyiratkan sebuah penyatuan nasib yang punya dimensi kosmis. Dimensi kosmis, wow. Iya, ini bukan sekedar kesepakatan untuk berbagi tagihan listrik dan membesarkan anak bersama. Kata berat di sana menunjukkan adanya beban moral, spiritual, dan psikologis yang memang membutuhkan daya tahan luar biasa. Saya jadi membayangkan, ini tuh kayak mempersiapkan sebuah ekspedisi luar angkasa, antar galaksi gitu, yang akan memakan waktu puluhan tahun. Ekspedisi yang panjang ya. Betul, Anda tidak bisa keluar dari pesawat di tengah jalan. Tapi ironisnya, banyak dari kita yang persiapannya cuma sebatas mengatur catering yang enak untuk pesta peluncurannya saja. Wah, analogi ekspedisi yang sangat brilian itu. Kan sering begitu, ratusan juta dihabiskan untuk resepsi pernikahan satu hari, tapi kita sama sekali tidak memikirkan navigasi psikologis jangka panjangnya. Apalagi saat nanti pesawat itu dihantam badai meteor ego masing-masing. Nah, dan kalau kita menggunakan kerangka berpikir ekspedisi tersebut, sumber kita menyoroti satu fakta yang menurut saya sangat menohok. Apa itu? Ada kekuatan eksternal yang secara terstruktur memang didesain untuk menyabotase ekspedisi Anda. Ustadz memaparkan sebuah narasi yang sangat visual tentang struktur hierarki kekuatan gelap atau iblis. Bagian ini membuat saya merinding sekaligus sangat penasaran. Diceritakan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia mengutus pasukan setan untuk menggoda manusia setiap hari. Lalu ada semacam sesi laporan kinerja harian gitu di penghujung hari. Semacam evaluasi ya, laporan evaluasi yang sangat brutal sebenarnya. Setan-setan bawahan ini datang dan memamerkan pencapaian mereka ke atasannya. Kayak rapat perusahaan ya? Persis. Ada agen yang melaporkan keberhasilannya memicu pencurian, kebohongan, atau permusuhan biasa.
Tapi respon sang pemimpin kegelapan itu selalu meremehkan. Dia menganggap itu semua hanya kerusakan level permukaan. Biasa saja gitu ya buat dia. Sampai akhirnya, nah ini, ada satu agen yang datang dan melaporkan bahwa dia berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan disitulah sang iblis memberikan apresiasi puncaknya. Betul, dia merangkul setan tersebut dan berkata, "Kaulah yang terbaik." Pertanyaan yang langsung muncul di kepala saya waktu membaca itu adalah, mengapa? Mengapa perceraian menjadi metrik kesuksesan tertinggi bagi mereka? Maksud saya, bukankah perang, pembunuhan, atau kejahatan masif lainnya terdengar jauh lebih destruktif? Nah, mari kita bedah ini dari kacamata sosiologi dan psikologi perkembangan. Kenapa itu menjadi pencapaian puncak? Karena pernikahan adalah unit seluler terkecil dari sebuah peradaban. Fondasinya ya? Tepat. Ketika Anda menghancurkan satu pernikahan, Anda tidak hanya memisahkan dua orang dewasa. Anda menciptakan efek domino trauma lintas generasi. Anak-anak yang kehilangan jangkar emosional mereka menjadi sangat rentan. Stabilitas ekonomi mikro juga hancur. Hancur. Dan Anda memicu masalah sosial komunal. Jadi, memisahkan suami istri itu ibarat meretas dan menghancurkan server utama. Kerusakannya akan otomatis menyebar ke seluruh sistem jaringan peradaban manusia. Wow, itu sebuah realitas yang mengubah cara kita melihat konflik rumah tangga. Untuk Anda yang mendengarkan, jika Anda mungkin sedang bertengkar hebat karena ya hal-hal kecil, wawasan ini mengingatkan kita bahwa ada sistem dari luar yang sedang menyoraki pertengkaran Anda. Sabotase itu nyata. Nyata sekali. Dan logika strategisnya adalah, jika serangan terbesar datang dari luar, maka sistem pertahanan anti-rudalnya harus dibangun dari dalam. Masuk akal? Teks sumber kita menyebut sistem pertahanan internal ini sebagai sakinah, yang berarti ketentraman. Nah, bicara soal sakinah ini, disinilah bagian yang sangat menarik. Sang ustadz membedah konsep ketertarikan fisik yang memicu ketentraman tersebut dengan sebuah analogi yang sejujurnya, membuat saya tertawa terbahak-bahak. Analogi sapinya kan? Iya, tapi logikanya benar-benar tidak bisa dibantah. Beliau menyinggung soal sapi betina. Itu analogi yang sangat efektif untuk menjelaskan konsep fitrah dan rububiyah. Gini, beliau melontarkan pertanyaan yang cukup provokatif ke audiensnya. Kalau manusia beroperasi murni berdasarkan penilaian fisik yang acak, tanpa adanya desain cerdas di balik ketertarikan biologis kita, mengapa seorang pria dewasa tidak sedikit pun merasa tergoda atau tertarik pada seekor sapi betina? Padahal bagi seekor sapi jantan di padang rumput sana, sapi betina itu mungkin adalah makhluk berlekuk paling mempesona dan seksi di dunia, kan? Betul. Mengapa seorang laki-laki hanya berhasrat pada perempuan? Dan lebih spesifik lagi, mengapa seorang kakak laki-laki secara alami tidak memiliki hasrat seksual pada adik perempuannya sendiri? Padahal mungkin adiknya itu sangat cantik jelita secara objektif. Nah, dari sudut pandang psikologi evolusioner dan teologi, ini adalah bukti dari apa yang disebut rububiyah, desain pemeliharaan Tuhan. Ketertarikan manusia, hasrat romantis, dan rasa nyaman terhadap pasangan itu bukanlah sekedar kebetulan biologis atau kecelakaan seluler. Bukan sesuatu yang acak ya? Bukan. Itu adalah perangkat lunak yang secara sengaja ditanamkan atau diprogram ke dalam diri manusia. Perangkat lunak yang tujuannya apa kalau begitu? Tujuannya ya agar kita bisa mencapai sakinah tadi, agar dua manusia yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah yang lahir dari latar belakang yang sangat berbeda, bisa tiba-tiba merasa bahwa mereka adalah tempat pulang bagi satu sama lain. Tuhan merancang hasrat itu sebagai jembatan menuju ketentraman. Yang kemudian membawa kita kembali ke paradoks orang sukses di awal tadi, Ustadz mendefinisikan laki-laki paling sengsara itu bukan dari saldo rekeningnya loh. Bukan dari situ metriknya. Laki-laki yang paling menderita adalah dia yang secara finansial mungkin berada di puncak rantai makanan, tetapi perangkat lunak sakinahnya rusak. Rumahnya megah, tapi dia terus-menerus mencari pelarian keluar. Dia akan bermain golf sampai 7 kali seminggu, ikut touring motor lintas provinsi tanpa henti, atau yang menenggelamkan diri di kafe sampai larut malam. Kenapa dia melakukan itu? Karena ketentraman yang seharusnya secara alami dia rasakan di samping pasangannya telah hilang. Rumah menjadi zona konflik. Dan ini menyambung pada satu fenomena modern yang secara eksplisit disoroti dalam ceramah ini sebagai perusak utama sakinah di rumah tangga saat ini. Sesuatu yang sekarang mungkin sedang menyala di tangan Anda atau ada di saku Anda. Layar gawai. Media sosial.
Sangat relevan. Kita hidup di era di mana kita secara sukarela mengundang ribuan ilusi kesempurnaan masuk ke dalam ruang paling intim kita. Tempat tidur kita sendiri kan? Betul. Ustadznya memberikan sindiran yang sangat tajam dan lucu sebenarnya. Beliau menggambarkan seorang istri yang sedang asyik rebahan, matanya terpaku pada layar gawai, menonton drama Korea dengan aktor yang wajahnya sangat simetris, berkulit pualam, dan sikapnya sangat romantis. Lalu tiba-tiba, suaminya yang lelah pulang kerja, membuka pintu dan masuk ke rumah. Dan bagaimana reaksi sang istri dalam narasi tersebut? Pasti jengkel kan? Bukannya menyambut, sang istri justru merasa terganggu. Beliau menganalogikan suami yang baru pulang itu di mata istrinya tiba-tiba terlihat seperti donat gosong yang hitam. Astaga, donat gosong. Iya, kehadiran pasangan di dunia nyata yang seharusnya menjadi sumber sakinah malah berubah menjadi interupsi yang menjengkelkan. Kenapa? Karena sistem dopamin otak sang istri sudah dibajak oleh standar palsu di dunia maya. Mekanisme neurobiologis di balik ini sangat meresahkan sebenarnya. Ketika kita terus-menerus memberikan pakan berupa hiperrealitas ke dalam otak kita, entah itu gaya hidup sultan di Instagram atau romansa yang sangat terkonstruksi di film, kita pada dasarnya sedang menumpulkan kemampuan kita. Menumpukan kemampuan untuk apa? Untuk mengapresiasi realitas keseharian yang tidak sempurna. Jika Anda tidak bisa menemukan ketentraman pada manusia nyata di depan Anda tidak akan pernah memiliki rekan yang tangguh untuk menghadapi realitas di luar sana. Nah, itu sebuah jembatan yang pas untuk masuk ke poin kita berikutnya, rekan perjalanan. Saya benar-benar tertegun membaca fakta sejarah tentang tokoh-tokoh masa lalu yang dibahas dalam sumber kita ini. Khususnya bagaimana mereka memposisikan pasangan dalam situasi yang penuh tekanan. Ya, kita sering punya asumsi yang salah tentang ini. Betul, kita seringkali berpikir bahwa tokoh besar masa lalu itu sangat berjarak, sangat patriarkis dengan istrinya. Tapi mari kita lihat kisah Nabi Musa. Sebuah kisah tentang pengorbanan struktural demi seorang wanita. Asar menggembalakan kambing di tengah terik matahari selama 8 hingga 10 tahun penuh. Semuanya hanya untuk membayar mahar agar beliau bisa menikahi wanita yang dicintainya. Dan yang lebih menarik lagi, setelah masa kontrak kerjanya selesai, hal pertama yang beliau lakukan adalah membawa istrinya berjalan melintasi padang pasir malam-malam menuju tempat yang tidak diketahui. Pola yang sama, jika kita perhatikan, juga kita temukan pada kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam teks sumber, kita dicatat bahwa beliau memiliki protokol yang sangat unik. Protokol yang seperti apa? Setiap kali beliau harus melakukan perjalanan keluar kota, entah itu ekspedisi militer yang berbahaya atau misi diplomasi yang penuh tekanan politik, beliau selalu mengundi siapa di antara istri-istrinya akan ikut mendampingi. Tunggu sebentar. Kalau kita rasionalisasi menggunakan standar modern ya, rasanya ini sangat kontraintuitif. Kalau saya sedang ada dinas luar kota yang sangat menegangkan, penuh rapat krisis, membawa pasangan itu rasanya malah menambah beban logistik dan emosional kan? Kenapa justru dalam kondisi ekstrim mereka malah membawa pasangan? Karena mereka tidak melihat istri sebagai beban logistik. Mereka melihat pasangan sebagai jangkar stabilitas emosional dan penasihat strategis. Dan ini dibuktikan secara spektakuler dalam peristiwa Hudaybiyah yang diceritakan di materi kita. Peristiwa ini, ini benar-benar menghancurkan stereotip yang ada di kepala saya. Jadi untuk Anda yang belum tahu, suasananya saat itu sangat kacau. Nabi Muhammad dan ribuan sahabatnya sudah bersiap masuk ke Mekah untuk beribadah. Tapi mereka dihadang. Dihadang dan dipaksa mendandatangani perjanjian yang sekilas secara politis sangat merugikan mereka. Dan mereka disuruh pulang. Benar. Dan ketika Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan peliharaan mereka sebagai tanda ibadah dibatalkan, apa yang terjadi? Para pengikutnya mengalami disonansi kognitif yang parah. Mereka hancur secara emosional, merasa terhina. Ribuan orang itu diam membisu. Tidak ada satupun yang bergerak mematuhi perintah itu. Ini krisis kepemimpinan yang luar biasa genting loh. Pengikut menolak perintah langsung, bukan karena memberontak, tapi karena syok dan frustrasi berat. Sangat tegang. Lalu, kemana sang pemimpin tertinggi sebuah peradaban ini mencari jalan keluar saat menghadapi krisis masif? Beliau masuk ke tendanya, menjauhi para penasihat militernya yang laki-laki, dan justru meminta pandangan dari istrinya, Ummu Salamah. Dan solusi yang ditawarkan Ummu Salamah bukanlah omongan klise seperti, sabarlah suamiku, badai pasti berlalu. Bukan. Bukan. Dia memberikan taktik manajemen krisis yang brilian.
Dia menyarankan jangan marah, jangan bicara pada siapapun, keluar saja dari tenda, panggil tukang cukur pribadimu, cukur rambutmu sendiri, dan sembelih hewanmu tepat di depan mereka semua. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, Ummu Salamah memahami psikologi massa dengan sangat presisi. Dia tahu bahwa ketika logika massa tertutup oleh emosi, instruksi verbal itu tidak akan bekerja. Pemimpin harus melakukan pemodelan perilaku atau role modeling. Dan benar saja kan, begitu Nabi mempraktekkan saran istrinya secara diam-diam, ribuan pengikutnya langsung tersadar, bangkit dan berebut mengikuti tindakannya. Krisis terpecahkan seketika. Terpecahkan. Ini menunjukkan bahwa pandangan patriarki kaku tentang masa lalu itu sangat keliru. Suami yang hebat sangat mendengarkan ide istrinya. Ini memunculkan satu pertanyaan fundamental bagi kita semua. Kadang kita dicekoki narasi modern bahwa sejarah kuno itu ya penuh dengan penindasan, di mana suara perempuan sekedar jadi latar belakang. Tapi di sini, kita melihat secara gamblang bahwa pilar peradaban diselamatkan oleh kemampuan seorang suami yang sangat berkuasa untuk diam, mendengarkan, dan langsung mengeksekusi strategi dari istrinya. Itu adalah perwujudan tertinggi dari rasa hormat. Menghargai bobot intelektual pasangan Anda. Dan penghormatan semacam ini tidak hanya muncul di saat krisis besar loh, tapi harus mengalir dalam pembuluh darah interaksi sehari-hari. Contohnya? Mulai dari hal yang paling mikro, bahasa yang kita gunakan untuk memanggil mereka. Benar sekali. Sumber kita membedah seni berbicara antar pasangan ini dengan sangat menarik. Kita tahu Nabi sering memanggil istrinya, Aisyah, dengan Humaira yang pipinya kemerah-merahan. Beliau menggunakan fitur fisik terbaik pasangannya sebagai panggilan pujian. Sangat romantis. Tapi yang benar-benar memukau saya adalah penjelasan tentang penggunaan tata bahasa Arab di masa lalu, khususnya penggunaan kata ganti antum. Mari kita lihat ini dari sudut pandang linguistik psikologis. Dalam bahasa Arab, antum itu secara harfiah berarti kalian dalam bentuk jamak. Ini adalah bentuk sapaan yang biasanya digunakan di depan forum publik. Kepada orang banyak ya? Betul. Namun, teks-teks kuno mencatat bahwa tokoh-tokoh besar masa lalu secara konsisten menggunakan kata antum ini saat berbicara berdua saja di dalam ruangan dengan istri mereka. Padahal orangnya cuma satu. Ini tuh kayak kalau di bahasa Indonesia, kita menggunakan kata Anda sekalian atau sebutan kebangsawanan tingkat tinggi kepada pasangan kita sendiri di kamar. Bukankah itu terdengar agak kaku? Bukan kaku, melainkan teknik elevasi status. Menggunakan bahasa yang mengamplifikasi posisi lawan bicara menunjukkan bahwa sang suami sadar betul akan nilai pasangannya. Ketika Anda menggunakan bahasa yang mengangkat derajat pasangan di ruang privat, Anda secara psikologis menghancurkan ruang bagi sikap meremehkan atau pelecehan verbal. Oh, saya paham. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan rasa hormat level tinggi ini di tengah kekacauan jadwal anak sekolah, tagihan yang menumpuk, dan cucian yang belum kering? Al-Quran menggunakan metafora yang sangat lekat dengan kulit kita sehari-hari, yaitu pakaian atau libas. Suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Metafora libas ini mengandung dua fungsi arsitektural. Pertama, pakaian itu menutupi aurat atau aib tubuh. Kedua, pakaian berfungsi sebagai insulasi melindungi dari panas terik dan dingin yang ekstrim. Nah, soal fungsi menutupi aib ini, saya ingin menempatkan diri sebagai pendengar modern yang kritis ya. Budaya kita sekarang, dan bahkan banyak terapis populer, menyuruh kita untuk mencari support system. Sistem dukungan dari luar? Ya, kalau suami saya egois, atau istri saya terus-menerus boros, bukankah secara psikologis saya butuh venting atau curhat ke sahabat-sahabat saya agar saya tidak stres sendirian? Kenapa materi ini menganggap curhat keluar itu sangat tabu? Kita harus membedakan antara mencari konseling profesional dengan membocorkan privasi demi pembenaran ego. Teks ini tidak melarang Anda mencari mediator yang netral jika ada masalah krisis. Yang dilarang sangat keras adalah kebiasaan venting harian ke lingkaran pertemanan atau keluarga. Karena efeknya merusak. Sangat merusak. Secara psikologis, saat Anda mengeluhkan keburukan atau rahasia ranjang pasangan ke teman arisan, Anda pada dasarnya sedang melucuti pakaian perlindungan pasangan Anda di tengah pasar yang ramai. Anda membiarkan mereka telanjang di depan penilaian publik yang tidak akan pernah ikut menyelesaikan masalah Anda. Ketika rasa aman itu bocor keluar, keintiman di dalam rumah hancur tak bisa diperbaiki. Masuk akal sekali.
Teman kita mungkin akan membela kita saat kita curhat, tapi mereka akan selamanya memiliki persepsi buruk tentang pasangan kita, bahkan setelah kita berbaikan dengannya keesokan harinya kan? Tepat. Dan fungsi perlindungan kedua tadi, menahan cuaca ekstrem. Ah, ya, insulasi. Ketika pasangan Anda sedang kedinginan secara emosional karena kegagalan atau kesedihan di luar sana, Anda berfungsi sebagai selimut tebal yang menghangatkan dengan kata-kata validasi, bukan malah menendang selimutnya dengan kata-kata merendahkan atau ancaman cerai. Membicarakan soal memberi kenyamanan ini mengantarkan kita pada satu konsep revolusioner dari Ustadz yang disebut Bill Fadl. Kalau kita kembali ke analogi kontrak kerja di awal tadi, hubungan transaksional itu bunyinya, kalau bos kasih bonus, saya lembur. Selalu ada syaratnya. Nah, di pernikahan modern, kita tanpa sadar menerapkan kalkulasi yang sama. Kalau istri saya mau dandan cantik dan menyambut saya dengan senyum, barulah saya akan bersikap lembut. Sikap saling menunggu. Oke, mari kita bedah ini. Itu adalah jebakan lingkaran kebencian transaksional. Jika kedua pihak saling menunggu, tidak ada yang bergerak. Keduanya merasa menjadi korban. Al-Quran memberikan solusi untuk memecahkan sistem ini melalui konsep Bill Fadl. Yang artinya berbuat kebaikan lebih dulu. Betul, berbuat kebaikan yang melampaui keadilan atau memberi sebelum menerima. Mengambil inisiatif lebih dulu tanpa menyimpan buku catatan utang budi. Kegagalan kita mempraktikkan Bill Fadl inilah yang disindir Ustadz lewat cerita komedi sehari-hari soal tukang bakso. Ini fenomena yang saya yakin pernah kita lihat atau bahkan kita alami sendiri. Ini ironi tentang standar ganda keramahan kita. Betul. Beliau menceritakan seorang istri yang kalau berbicara dengan suaminya di rumah, nadanya tajam seperti silet. Bang, angkat air dong bang, cepetan. Tapi, 5 menit kemudian, saat dia berjalan ke depan pagar untuk membeli bakso, astaga, suaranya berubah drastis menjadi selembut sutra. Mas bakso, tambah kuahnya ya mas. Iya, yang banyak loh mas. Sangat menyedihkan kalau dipikir-pikir. Mengapa orang asing di jalanan mendapatkan versi keramahan kita yang paling prima, sementara manusia yang terikat perjanjian kosmis dengan kita hanya mendapatkan sisa-sisa kesabaran dan kelelahan kita? Ustadz bergurau bahwa suaminya yang mendengar istrinya merayu tukang bakso dari dalam rumah, itu mungkin membatin, wah, coba saja saya bisa berubah wujud jadi tukang bakso, pasti setiap hari saya dilembuti. Humor yang mengiris hati ya. Banget. Karena itu membuktikan, kita sebenarnya bisa bersikap manis. Kita hanya memilih untuk tidak memberikannya secara gratis kepada pasangan kita. Bandingkan ini dengan inisiatif Bill Fadl dari Aisyah di materi kita. Dia tidak menunggu perintah. Sama sekali tidak. Secara proaktif, dia menyisir rambut suaminya, menyemprotkan parfum terbaik ke bajunya. Intinya, suami bukanlah majikan yang menunggu dilayani dengan ketakutan. Dan sebaliknya, istri bukanlah asisten rumah tangga yang tenaganya diperas tanpa apresiasi. Karena setiap inisiatif kebaikan kecil, bahkan sekedar menyingkirkan ponsel saat pasangan mulai bercerita, adalah investasi yang langsung memengaruhi kualitas sakinah di rumah Anda. Tapi mari kita berpijak pada realitas tanah yang keras nih. Bagaimana kalau Anda yang mendengarkan ini sudah mencoba semua itu? Anda sudah melakukan Bill Fadl, Anda sudah bicara lembut, tapi pasangan Anda tetap saja menyebalkan, keras kepala, atau punya satu kebiasaan buruk yang rasanya bikin Anda ingin meledak. Teks klasik ini sama sekali tidak naif terhadap kelemahan manusia. Ada sebuah ayat dalam surat An-Nisa yang menawarkan kerangka psikologis tingkat tinggi. Ayat itu menyatakan, sangat mungkin kamu membenci sesuatu pada pasanganmu, padahal Tuhan telah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini adalah teknik reframing atau pembingkaian ulang sudut pandang ya. Ustadz memberikan contoh ekstrim, bisa jadi dari kesabaran seseorang menelan amarah saat pasangannya mengomel, Tuhan merancang agar dari rumah tangga itu lahir anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional dan ketangguhan mental yang luar biasa, karena mereka mencontoh kesabaran ayahnya. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kita mencari kesempurnaan atau mencari lahan pahala dari kesabaran? Ayat ini memaksa kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kesempurnaan pasangan, melainkan pada bagaimana kita memproses ketidaksempurnaan mereka. Ada kisah historis favorit Anda di transkrip ini yang sangat sempurna menggambarkan mekanisme tersebut. Kisah Imran bin Hitan. Ah iya, ini benar-benar epik.
Imran bin Hitan ini dikisahkan sebagai seorang pria yang secara fisik sangat tidak menarik. Wajahnya di bawah rata-rata lah. Tapi anehnya, dia ditakdirkan menikah dengan seorang wanita yang kecantikannya sangat melegenda. Dinamika pasangan yang sangat kontras. Suatu hari, istrinya ini menatap wajah Imran lekat-lekat dan berkata dengan sangat santai, "Sesungguhnya aku dan engkau pasti masuk surga." Imran tentu saja kaget kan, dan bertanya, "Loh, dari mana kamu bisa seyakin itu?" Dan jawaban istrinya sangat luar biasa. Logikanya mematikan. Istrinya menjawab, "Karena engkau dianugerahi istri secantik diriku, lalu engkau terus-menerus bersyukur. Sementara aku diuji dengan suami berwajah pas-pasan sepertimu, dan aku terus-menerus bersabar. Dan bukankah syukur serta kesabaran adalah dua kunci utama menuju surga?" Humor klasik yang menyimpan kedalaman luar biasa. Istrinya tidak lari dari realitas bahwa suaminya memiliki kekurangan fisik. Sebaliknya, dia menggunakan kekurangan itu sebagai alat atau medium untuk melatih otot ketahanan mental spiritualnya. Ustadz pun menutup ceramahnya dengan peringatan yang realistis tapi kocak bagi para suami yang mengeluhkan istrinya cerewet. Ketahuilah, tidak ada istri di dunia ini yang tidak pernah mengomel. Kalau Anda menginginkan istri yang 100% diam dan sempurna, jangan menikah dengan manusia. Menikahlah dengan AI, kecerdasan buatan. Karena pada akhirnya, kita mengikat perjanjian berat ini dengan manusia yang asimetris. Sumber materi, mengutip pepatah kuno bahwa wanita secara metaforis diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk berfungsi melindungi jantung dan paru-paru justru karena ia melengkung. Kalau Anda dengan ego yang keras memaksa meluruskannya, ia akan patah. Kalau Anda biarkan sepenuhnya, ia tetap bengkok. Artinya, Anda membutuhkan seni dan kelembutan untuk menghadapi gesekan tersebut, menikmati sisi lengkungnya yang melindungi Anda, tanpa terobsesi menuntut bentuk yang lurus sempurna. Jadi, untuk Anda, para pembelajar sejati yang mendengarkan ini, apa makna dari seluruh eksplorasi kita hari ini? Pernikahan dirancang bukan sebagai garis finish atau adegan happy ending di mana layar memudar dan nama-nama kru film bermunculan. Pernikahan adalah sebuah ekosistem hidup, sebuah laboratorium yang menuntut Anda untuk merawat sakinah setiap hari. Jadilah pakaian pelindung yang menghangatkan bagi pasangan Anda, dan tolong matikan layar gawai Anda ketika mereka sedang mencari tempat berlabuh. Dan jika saya boleh meninggalkan Anda dengan satu pemikiran mendalam hari ini, materi ini mengajarkan kita untuk bersabar terhadap keburukan pasangan. Namun, coba refleksikan lebih jauh. Bagaimana jika kekurangan pasangan Anda yang paling sering membuat Anda naik pitam saat ini, sebenarnya bukanlah sebuah rintangan atau nasib buruk? Bagaimana jika hal itu adalah sebuah beban angkat besi psikologis yang secara presisi dirancang oleh Sang Pencipta khusus untuk ukuran mental Anda? Sebuah alat latihan yang diciptakan untuk meremukkan ego-egois Anda dan membentuk Anda menjadi versi manusia yang paling bijaksana, tangguh, dan berempati. Tanpa gesekan yang sangat menjengkelkan dari mereka itu, mungkin Anda tidak akan pernah benar-benar bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Wow! Sebuah perspektif yang secara radikal mengubah cara kita melihat masalah rumah tangga. Bukan lagi sebagai beban yang menyiksa, melainkan sebagai mahakarya spiritual yang sedang berproses. Terima kasih telah meminjamkan telinga Anda yang berharga untuk menemani penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah belajar, dan jangan lupa untuk menghangatkan kembali ruang-ruang tentrem di rumah Anda. Sampai jumpa.